kita udah sampai tempatnya nih, Kak Rudy, Kak Frisly. Jujur ya, dari tempatnya aja menurut aku ini udah spooky sih, dan emang terpencil kan tempatnya. Apalagi mungkin bisa aku bilang ditambah ini waktu maghrib ya, yang dimana aku tahu banget eksistensi dari sosok-sosok itu pasti akan lebih aktif di saat-saat seperti ini. Ini dia nih bangunannya. Ini sih, assalamualaikum. Jadi Kak Rudy, Kak Frisly, ini adalah mes dari satu tambang ya, bisa aku bilang. Dan di tempat ini sendiri itu kenapa aku ngajak kalian, karena di tempat ini katanya ada satu sosok yang kerap meneror, yaitu Mbah Rukem. Dan aku jujur aku masih belum mendapatkan informasi gitu kenapa dia meneror, terus asalnya dari mana, dan kenapa bisa ada di tempat ini. Dan itulah kenapa aku bawa kalian berdua ke tempat ini untuk memecahkan misteri itu. Malam ini, sebuah bangunan yang diperuntukkan sebagai mes pekerja dari sebuah perusahaan disinyalir mengundang misteri untuk dijelajahi. Bagaimana tidak dibiarkan kosong selama lebih dari 20 tahun. Mes yang berada di bagian jalan alternatif Bogor ini juga ditutupi lantaran jalan yang amblas. Dan mulai dilupakan tapi tidak dengan cerita mistis yang beredar di tengah masyarakat sekitar. Ada 20 tahunan udah nggak difungsikan lagi karena kondisi jalan yang nggak memungkinkan. Boleh dibilang angker, emang angker sih. Kalau malam nggak ada yang berani ke sini. Di antara fenomena gaib yang terjadi baik saat masih aktif maupun terbengkalai dan kerap digunakan sebagai jalur pemancing, disinyalir satu sosok yang berpengaruh bahkan kerap disebut Mbah Rukem sebagai dalang dari semua kegaiban yang terjadi. Dia berpakaian serba hitam, kayak semacam kerajaan kayak gitu. Dan inilah penelusuran kami dalam menguak hal tersebut. Sebenarnya tadi itu kan memang kita datang ke sini pada saat maghrib ya Fasya ya. Dan memang kita disambut dengan banyaknya sosok yang menurutku mereka cukup aktif di wilayah ini. Tapi sosok yang sering banget kita temuin, contohnya kayak di sini ada sosok perempuan yang memakai pakaian putih dengan kaki yang menjuntai turun, dengan kakinya itu jadi kayak lentik turun ke bawah gini Fasya. Jarinya tepat ada di sini, di posisi aku pegang. Dan sosok perempuan ini sebenarnya mungkin menurutku tidak terlalu bisa kita ajak komunikasi. Karena kayaknya dia cuma tertarik dengan keberadaan Kak Rudy dan juga aku. Tapi kalau di tempat ini sendiri, Assalamualaikum. Coba sini Fasya. Assalamualaikum. Ini kamu bisa lihat sendiri ya. Bagian ini bisa kita bilang bagian yang sangat cukup hancur. Iya. Dan memang benar, aku saat ini dibawa ke suasana pada masa tempat ini masih menjadi tempat mesnya orang-orang yang bekerja yang tadi kamu bilang. Jadi kalau ini adalah bagian dapur. Nah, kalau ruangan ini tempat istirahatnya sebenarnya. Nih, jadi kalau di sini posisinya itu sebelumnya ada TV cembung. Jadi TV yang memakai seperti rak kayu di sebelah sini. Tapi memang Fasya kalau ditanya sebenarnya kenapa aktivitas di sini atau masyarakat bilang kalau ini adalah tempat yang serem. Iya. Karena aku dapat gambaran bahwa ini tuh merupakan jalur yang harusnya bisa dilalui sama kendaraan-kendaraan besar juga. Tapi pernah mengalami longsor. Terus juga kalau tadi kamu bilang adanya gangguan. Iya. Menurutku makhluk di sini karena saking banyaknya di tempat ini, memang ada beberapa sosok yang mengganggu dan juga usil. Ya, karena di antara mereka kan punya sifat yang berbeda-beda. Iya. Jadi ada juga yang mengganggu. Dengar Ada nggak? suara, iya. Ada suara ya? Dari ada belakang. suara seperti langkah kaki nginjek ini. Kayak ranting-ranting entah atau apapun itu, tapi
Ada suara aku dengar jelas. Iya. Tadi saya sekelebat melihat seperti ada anak kecil. Itu anak kecil itu kayak yang cengar-cengir gitu. Dia apa namanya, berpindah-pindah tempat tuh cepat sekali. Ini kita mau pindah ke ruangan yang lainnya atau? Berpindah tempat. Sepertinya dia di ruangan sebelah. Ruangan sebelah ya? Oke, kita Mau langsung ke sana? Dia mencurigakan. Ayo. Ayo. Oh, Oke. assalamualaikum. Yes, yes, assalamualaikum. Oke, Pasha. Oh. Agak bau ya di sini ya? Dan ini juga kamar-kamar untuk istirahat para pekerja, Pasha. Hey, Astagfirullah. Kak Rudi, di sini ada bunyi. Eh, Nggak ada, tapi nggak ada. Nggak ada anak kecil. si anak itu memang gerakannya cepat sekali. Dia pasti masih di sekitar sini karena rasa-rasa auranya masih di sekitar sini. hati-hati. Hei, kamu di mana? Kenapa Kak Rudi? Pegang tangannya. Boleh bicara sebentar? Ini dia Frisley, Fasya, Ya. yang tadi lari-lari dan nimpa kita pakai batu. Astaga. Yang nimpuk kita pakai batu tadi. Wujudnya seperti apa Kak Rudi? Dia laki-laki, umurnya sekitar 10 tahun. Dia itu pakai baju itu lusuh abu-abu dan dia pakai celana panjang seperti abu-abu tua. Salam. Siapa kamu? Kenal? Siapa itu, Mbah? Baru kamu.